Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Jual miras oplosan, polisi ringkus 3 penjual dan menyita puluhan liter miras. Warga Bintuni serahkan 1 senjata api laras panjang dan peluru ke Kapolda Papua Barat. Telur ayam di Merauke mahal. Warga Merauke saat ini dibuat pusing dengan kenaikan barang-barang kebutuhan pokok. Saat ini hampir semua jenis kebutuhan mengalami kenaikan, bahkan sebagian bahan kebutuhan pokok kenaikannya sangat tinggi dan mencekik leher. Warga kali ini mengeluh dengan kenaikan harga telur ayam. Di Pasar Rawamanggu, harga telur ayam rata-rata naik menjadi Rp90.000 per rak. Per saat itu telurnya harga berapa sekarang? Sekarang itu yang ada 80, 85, yang 90 juga ada. Kenaikannya per satu rak berapa dia? Rata-rata 10 ya? Iya, rasa. 10.000. Itu kenapa bisa sampai naik itu deh? Harga pakannya juga naik dan harga kontainer untuk pakan ini juga naik. Jadi naik gitu ya? Itu sampai kapan harganya segitu? Nggak tahu sih dari gudang pakan itu. Oh gitu ya. Pedagang belum bisa memastikan apakah harga telur ayam akan turun dalam waktu dekat karena kenaikan harga telur ini dipicu kenaikan harga pakan ternak serta biaya kontainer pengiriman yang juga mengalami kenaikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan anak-anak di Merauke mulai dari TK, SD hingga SMP berkumpul di Taman Mandala Merauke untuk menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional. Berbagai atraksi menarik ditampilkan dalam acara itu seperti tarian jari hingga senam bersama. Puncak Hari Anak Nasional seharusnya dirayakan 23 Juli lalu. Namun karena beberapa hal, perayaan baru bisa dilaksanakan Kamis kemarin. Hari ini ada beberapa kegiatan anak yang kita lakukan. Kegiatannya adalah mereka menyiapkan diri mereka untuk bagaimana minat dan bakat mereka itu dikembangkan melalui beberapa kegiatan yang ada ini. Yaitu adalah senam otak, senam tepuk jari tadi, dan kegiatan dari forum anak yang sudah 1 bulan ini dilakukan di kantor. Di Dinas Pendidikan. Kegiatan komunikasi dengan anak, antar anak, jadi dari forum anak ini yang komunikasi dengan anak-anak yang ada di beberapa SMA dan SMP yang ada di Merauke. Hari ini, hari puncaknya tanggal 23 Juli kemarin. Kemarin ya? Tapi kami baru lakukan tanggal 26 ini karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kita lakukan di tanggal 23. Kegiatan itu rencananya akan dibuat rutin dengan berbagai kegiatan permainan anak-anak yang sudah lama namun masih bertahan, seperti permainan karet dan permainan bambu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Setelah bertahun-tahun beroperasi, akhirnya Bandara Moses Kilangin Timika memiliki fasilitas Gerbarata yang akan melayani penumpang pesawat dari bandara ke pesawat. Gerbarata itu mulai digunakan sejak Kamis kemarin. Penumpang kini tidak perlu lagi berjalan di landasan untuk naik ke pesawat, cukup menggunakan Gerbarata tersebut yang terpasang di terminal lantai 2 bandara. Sementara apron atau tempat parkir pesawat saat ini sudah diperluas dengan menambah 2 lokasi parkir seluas 700 meter persegi dan 400 meter persegi. Sedangkan hanggar yang sudah dibangun mampu menampung 12 unit pesawat, termasuk pesawat berbadan besar Boeing 737-900. Untuk pekerjaan pembangunan terminal, tahap 4 akan selesai pada Desember 2022 tahun ini dengan konstruksi 3 lantai. Untuk apron dikerjakan kurang lebih 3 bulan ke depan dengan volume masing-masing sisi 700 meter persegi dan 400 meter persegi. Untuk hanggar yang telah terbangun
telah melayani beberapa operator pesawat dengan kapasitas pesawat terbesar melayani Boeing 737-900 dengan daya tampung 12 pesawat light aircraft. Hanggar ini nantinya akan dikelola oleh Prusda dan menjadi sumber PAD Kabupaten Mimika. Selanjutnya, sebagaimana kebijakan Bupati Mimika dalam peningkatan Bandara Moses Kilangin melayani rute internasional guna peningkatan ekspor dari Timika menuju ke negara tujuan ekspor, semoga segera terwujud dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Mimika membangun bandara ini sesuai standar internasional yang akan melayani transportasi udara baik untuk Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, bahkan hingga ke Provinsi Papua Barat dan Provinsi Maluku. Kalau ini sudah selesai berarti kita akan mau rapat untuk undang Pak Presiden, dan perintah ini harus Presiden yang resmikan, begitu. Jadi mungkin kita undang bulan Desember, sebelum Desember tahun 2000. Belum masuk ke Januari tahun 2023, beliau harus resmikan ini. Ini kan sudah ada kok. Kan beliau turun kan kita tidak tahu. Iya dong. Daripada beliau begitu turun, nanti berikut yang resmi kan tidak baik. Lebih baik yang Pak Jokowi yang resmi lebih bagus daripada yang lain. Bandara Moses Kilangin merupakan bandara terbesar di Papua yang berdiri di atas lahan seluas 21 hektar. Bandara terdiri dari landasan pacu, apron, terminal kargo, hanggar, dan terminal penumpang yang mampu melayani 4.000 penumpang setiap hari. Dari Mimika, Papua, Iko Batmomolin melaporkan.